Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gria Demit. Terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini aku akan menceritakan kisah tentang teror kuyang di desa Pulau Kalimantan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk simak video ini hingga akhir. Namun sebelumnya support channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan aku bisa semangat untuk membuat video untuk kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Kehidupan terasa tenang namun penuh misteri. Desa ini dikelilingi hutan lebat yang rimbun, membuatnya semakin terisolasi. Meski terpencil, desa ini memiliki aturan dan kepercayaan yang dipegang kuat oleh penduduknya, terutama terkait dengan dunia gaib. Hampir semua orang di desa ini percaya akan keberadaan makhluk halus yang bersemayam di sekitar mereka. Bara, seorang pemuda dari kota, baru saja tiba di desa itu untuk menjalani tugasnya sebagai pengajar muda. Meski berpendidikan modern, Bara belum terbiasa dengan kehidupan pedalaman yang penuh mitos. Warga desa yang masih kental dengan tradisi memandanginya sebagai orang luar yang belum memahami bahaya tersembunyi di balik ketenangan desa. Dalam percakapan sehari-hari, Bara mulai mendengar cerita-cerita tentang kuyang, makhluk menyeramkan yang dikenal memangsa darah ibu-ibu hamil, terutama di malam hari. Suatu malam, desa yang biasanya tenang diguncang insiden mengejutkan. Nyai Sumi, seorang ibu yang sedang hamil tua, tiba-tiba mengalami sakit perut luar biasa. Rasa sakit itu datang tanpa peringatan, menusuk-nusuk hingga membuatnya menggeliat kesakitan di atas ranjang. Suaminya, Pak Rudi, yang semula tertidur lelap, terbangun mendengar keluh kesah istrinya. Ketika hendak menolong Nyai Sumi, Pak Rudi mendengar suara mendesing aneh dari luar rumah, seperti hembusan angin yang berdesis dan melayang. Suara itu begitu asing, dan dalam suasana malam yang hening, suara itu terasa mengancam. Pak Rudi mencoba mengabaikan suara aneh tersebut. Namun, tidak lama kemudian, suara desis itu semakin mendekat, seakan berputar-putar di sekitar rumah mereka. Naluri Pak Rudi berkata ada sesuatu yang salah. Diterangi sinar bulan yang samar, ia melihat sesuatu berkedip dari luar jendela. Sebuah cahaya merah menyala-nyala bergerak lambat di udara. Pak Rudi memejamkan mata sejenak, berharap itu hanyalah ilusi malam. Tetangga yang mendengar kegaduhan di rumah Pak Rudi mulai berdatangan, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Salah seorang tetangga yang mencoba mendekati jendela Pak Rudi terkejut. "Astaga, aku melihat cahaya merah di sana," serunya dengan nada panik. Para tetangga lain yang mendengar itu langsung berbisik-bisik. Beberapa mulai menyebut-nyebut tentang kuyang, makhluk yang konon berkeliaran mencari ibu hamil untuk dihisap darahnya. Berita tentang kejadian aneh di rumah Pak Rudi dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak yang percaya bahwa kuyanglah yang datang mencari korban. Dukun desa yang bernama Mak Mina dipanggil untuk memastikan apakah benar tanda-tanda kehadiran kuyang. Saat tiba di rumahnya Sumi, Mak Mina segera merasakan hawa tak biasa yang berat dan mencekam. Ia menutup matanya sejenak, merapal doa dan juga mantra, lalu memperingatkan penduduk bahwa kuyang memang sedang mengincar korban. Berita ini membuat desa gempar, ketakutan langsung menyebar ke setiap sudut desa, terutama bagi para ibu hamil. Mereka yang tadinya hanya mendengar cerita kuyang sebagai dongeng menyeramkan, kini merasa bayangan itu nyata dan sangat dekat. Penduduk mulai bersiap-siap. Para suami mengencangkan pintu dan jendela di malam hari, serta menempatkan cermin di setiap sudut rumah. Konon, cermin dapat membuat kuyang takut melihat bayangannya sendiri. Selain itu,
mereka menggantung bawang putih di depan pintu dan jendela sebagai pengusir makhluk halus. Di tengah kepanikan ini, Bara mulai menyadari bahwa ketakutan warga bukanlah hal yang main-main. Ia melihat betapa penduduk bersikeras melindungi diri dengan berbagai penangkal. Bahkan, beberapa tetangga datang padanya, memperingatkan Bara agar lebih waspada di malam hari, terutama saat suara-suara aneh mulai terdengar. Bara, meski tetap skeptis, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Desa yang sebelumnya sunyi kini setiap malam menjadi lebih ramai dengan doa-doa, mantra, dan berbagai persiapan untuk melindungi diri. Ibu-ibu hamil termasuk Nyai Sumi tidak berani keluar rumah setelah senja, takut menjadi sasaran berikutnya. Warga bahkan mengatur giliran berjaga-jaga di malam hari untuk memantau tanda-tanda aneh di desa. Mereka berkumpul di pos jaga dengan wajah tegang. Mata mereka menelusuri kegelapan di sekitar, berharap malam berlalu tanpa teror baru. Meski mereka tak melihat wujud Kuyang secara langsung, kehadirannya terasa seperti bayangan tak kasat mata yang mengintai dalam kegelapan. Namun, ketegangan ini juga mengundang tanda tanya di hati Bara. Baginya, ketakutan masal ini mungkin hanya ilusi atau akibat cerita yang terlalu berlebihan. Meski begitu, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kali malam tiba, desas-desus dan suara-suara aneh di sekitar rumah penduduk menjadi semakin nyata. Bara mulai merasa ada sesuatu yang mengintai. Meskipun ia tetap berusaha mencari penjelasan logis di balik semua ini. Pada malam itu, rasa penasaran Bara semakin besar. Bagi Bara, teror yang dirasakan warga hanyalah paranoia belaka. Keyakinan yang berakar dari cerita mistis turun-temurun tanpa bukti. Bara merasa perlu memahami lebih jauh dari mana asal kisah ini dan seberapa kuat kepercayaan warga desa terhadap Kuyang. Dengan harapan membuktikan bahwa teror tersebut hanyalah ilusi, ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan. Langkah pertama Bara adalah mengunjungi Mak Minah, dukun tua di desa itu yang terkenal sebagai penjaga tradisi dan pengetahuan gaib desa. Meskipun Bara ragu, Mak Minah adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan cerita mendalam tentang legenda Kuyang. Saat bertemu di pondok kayu kecilnya yang penuh aroma dupa, Mak Minah memandang Bara dengan sorot mata tajam, seakan tahu apa yang ingin ia tanyakan. "Kuyang bukan sekedar cerita, Nak Bara," ucap Mak Minah dengan suara rendah. Bara yang awalnya menahan senyum mendengar penjelasan itu akhirnya mulai mendengarkan dengan serius saat Mak Minah bercerita. Dengan suara berat, Mak Minah menjelaskan bahwa Kuyang adalah makhluk yang dulunya seorang perempuan biasa. Dikisahkan, perempuan ini terobsesi dengan kecantikan dan kekuatan abadi. Ia rela mendalami ilmu hitam agar tubuh dan wajahnya tak termakan usia. Namun, ilmu ini memiliki harga yang mengerikan. Ia harus mengorbankan nyawanya untuk hidup dalam wujud yang tidak lagi manusiawi. "Dia harus mengisap darah," lanjut Mak Minah pelan. "Terutama darah dari bayi dan ibu hamil yang rentan." Bara mendengarkan sambil menatap wajah tua Mak Minah yang penuh kerutan. Bagi Bara, cerita ini tetap sulit diterima akal sehat. Namun ia menyadari bahwa keyakinan itu semakin dalam tertanam di benak warga desa, membuat mereka benar-benar hidup dalam ketakutan akan sosok Kuyang. Mak Minah melanjutkan bahwa Kuyang dapat berubah bentuk, terutama saat malam. Pada malam-malam tertentu, makhluk ini melepaskan kepalanya dari tubuh, membawa serta organ-organ dalam yang menggantung, dan terbang mencari darah segar. Disinilah Bara mulai merasakan sedikit kengirian, bukan karena ia percaya, tetapi karena teror ini begitu nyata di benak Mak Minah dan warga lainnya. Legenda ini bahkan menjelaskan fenomena aneh yang terjadi selama beberapa malam terakhir di desa. Namun, Bara tidak puas dengan penjelasan mistis itu.
Baginya, ini mungkin hanya cerita yang dikembangkan untuk menakuti perempuan hamil agar tetap aman di dalam rumah saat malam. Tetapi ketika Bara menyampaikan keraguannya, Mak Mina memandangnya tajam, seakan membaca isi pikirannya. "Kuyang suka mencari korban yang tidak percaya, Bara," kata Mak Mina memperingatkan. "Dia bisa mencium ketidakpercayaan seperti ini." Bara hanya mengangguk, mencoba menghormati ucapan Mak Mina tanpa benar-benar mempercayainya. Meskipun peringatan itu membuat bulu kuduknya sedikit meremang, ia tetap berpikir bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka. Sebagai orang yang rasional, Bara tidak ingin terjebak dalam kepercayaan yang menurutnya tidak beralasan. Namun, sebelum Bara pergi, Mak Mina memberikan sebuah penangkal. Sebuah cermin kecil yang dibungkus kain hitam dan segenggam bawang putih. Ia meminta Bara menyimpannya di kantong dan tidak membuka bungkusannya kecuali merasa dalam bahaya. Meski Bara merasa tidak perlu, ia tetap menerima penangkal itu sebagai bentuk penghormatan. Dalam perjalanan pulang, Bara terus berpikir tentang penjelasan dari Mak Mina. Benarkah semua ini sekedar legenda atau ada sisi nyata yang tidak bisa ia lihat? Dan itu ia mencoba menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang sudah terjadi, yaitu suara mendesing, cahaya merah di malam hari, dan ibu hamil yang mendadak sakit sebagai peristiwa alami meskipun belum bisa ia jelaskan sepenuhnya. Namun, ketidakpercayaannya itu justru membuatnya semakin tertantang untuk membuktikan bahwa tidak ada kuyang yang mengintai di desa ini. Bara pun semakin bertekad menyelidiki kejadian-kejadian di desa. Ia menggali lebih jauh tentang cerita-cerita serupa dari penduduk lain, mencari penjelasan rasional atas kejadian aneh yang menimpa Nyai Sumi. Namun, kemanapun ia bertanya, jawaban yang ia dapatkan hanya mengarah pada satu sosok, yaitu Kuyang. Warga desa yang semula ramah mulai memandang Bara dengan khawatir, takut bahwa pemuda kota yang skeptis ini justru menarik perhatian Kuyang ke desa mereka. Bahkan beberapa penduduk menasihatinya agar lebih berhati-hati, atau bahkan mempertimbangkan kembali tugasnya sebagai pengajar di desa ini. Ketakutan warga semakin menjadi setelah beberapa ibu hamil mengalami pendarahan aneh di malam hari. Mereka mengeluh sakit tiba-tiba, sementara suami mereka mendengar suara desis melayang di udara. Seakan ada sesuatu yang berputar-putar di atap rumah. Warga lain yang berjaga mengaku melihat bayangan kepala terbang tanpa tubuh, organ-organ menggantung, dengan mata merah menyala menatap penuh kebencian. Teror ini semakin nyata bagi Bara. Setiap malam ia mulai dihantui mimpi buruk yang sama, yaitu sosok Kuyang mendekat, wajahnya menyeringai dengan gigi tajam dan organ-organ yang bergantung. Ia terbangun setiap kali mimpi itu datang. Keringat dingin membasahi wajahnya. Di balik ketidakpercayaannya, Bara mulai merasakan ada sesuatu yang mengintai, membuat hawa rumahnya dingin dan menyesakkan. Pada malam-malam tertentu, ia mendengar suara berbisik dari arah jendela, seakan memanggilnya keluar. Ketegangan di desa mencapai puncaknya. Warga semakin ketakutan dan mulai menghindari Bara, melihatnya sebagai sumber dari kehadiran Kuyang. Mereka percaya karena ketidakpercayaannya, ia membawa energi yang memancing datangnya teror. Desakan untuk mengusir Bara dari desa semakin kuat, namun Bara menolak. Meski diteror oleh mimpi buruk dan desakan warga, Bara merasa bertanggung jawab untuk melawan ketakutan ini. Baginya, menemukan penjelasan atas teror ini adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri kepanikan. Malam itu, Bara dipanggil mendadak ke rumah Nyai Siti yang tengah berjuang melahirkan. Suara isak tangis dan ketegangan memenuhi rumah kecil itu. Bara membantu sebisanya, menguatkan suami Nyai Siti yang cemas. Namun di tengah ketegangan itu, suara desis khas tiba-tiba terdengar. Bara merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, diiringi bayangan hitam yang melayang mendekat ke rumah. Dalam sekejap, ia melihatnya. Kuyang,
Kepala tanpa tubuh dengan organ-organ yang menggantung, mata merah penuh kebencian. Kuyang itu mendekat, matanya tertuju pada Nyai Siti yang lemah, siap menghisap darah ibu yang baru melahirkan. Bara bergerak cepat, meraih bawang putih dan cermin kecil pemberian dari Mak Minah. Ia berdiri menghadang Kuyang dengan tangan gemetar namun tekad yang bulat. Kuyang mendesis marah, memundurkan diri sesaat saat Bara mengancungkan cermin. Namun kemudian kembali menyerang dengan lebih buas. Pertarungan pun berlangsung sengit. Bara melindungi Nyai Siti dengan segala cara. Meski perlawanan itu terasa sia-sia, Kuyang semakin kuat, bahkan cermin dan bawang putih yang dipegang Bara tampak tak lagi cukup menahan serangan makhluk itu. Kuyang menyerang Bara dengan liukan cepat, melukai bahunya dan nyaris menghentikan perlawanan Bara sepenuhnya. Di saat-saat genting itu, Mak Minah muncul. Dengan suara mantap, ia mulai merapalkan mantra kuno mengusir Kuyang dengan kekuatan kebatinan yang dimilikinya. Bara pun mundur, merasakan kekuatan gaib dari mantra yang diucapkan Mak Minah. Kuyang melolong, memutar tubuhnya dan akhirnya terpaksa pergi dalam kepulan asap hitam yang lenyap dalam kegelapan. Setelah kejadian malam itu, Bara tak lagi mengabaikan ancaman Kuyang. Tekadnya semakin kuat untuk mengungkap kebenaran. Ia melakukan penyelidikan lebih dalam, menyusuri desas-desus yang beredar. Perlahan-lahan ia mulai mencurigai bahwa Kuyang bukan hanya sekedar makhluk mitos, melainkan sosok yang berhubungan erat dengan warga desa sendiri. Setelah beberapa waktu, Bara akhirnya menemukan kebenaran mengejutkan. Kuyang adalah salah satu warga desa. Sosok tersebut ternyata melakukan pesugihan untuk mendapatkan kecantikan dan kekuatan. Sebuah ilmu hitam yang membuatnya terikat dengan kutukan Kuyang. Namun, pesugihan ini memerlukan darah segar sebagai pengorbanan, terutama dari bayi atau ibu hamil. Bara mengumpulkan beberapa warga dan mengungkap temuannya. Bersama, mereka menghadapi pelaku di rumahnya, yang awalnya membantah keras. Namun, di bawah tekanan dan amarah warga, ia akhirnya mengakui bahwa dirinya memang mempraktikkan ilmu hitam itu dan telah lama berubah menjadi Kuyang setiap malam. Pelaku mengungkapkan dengan getir bahwa kutukan Kuyang tidak dapat ia lepaskan, karena satu-satunya dukun yang tahu cara memutusnya sudah lama meninggal. Pengakuan ini membuat warga marah, namun juga terselubung perasaan iba. Mereka menghadapi dilema besar. Membiarkan Kuyang tetap di desa berarti mempertaruhkan keselamatan semua ibu hamil dan juga bayi di masa depan. Setelah berdebat panjang, warga akhirnya memutuskan tindakan tegas, yaitu mengusir pelaku dari desa untuk mencegah teror Kuyang datang kembali. Sebagai langkah terakhir, mereka mengadakan ritual tolak bala yang dipimpin oleh Mak Minah, meminta perlindungan agar kutukan Kuyang tidak lagi menghantui desa mereka. Di bawah gemerlap sinar api dan lantunan mantra, warga berharap desa ini akhirnya bisa lepas dari teror Kuyang yang mengerikan. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga dimanapun kalian berada selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.